Pada 25 Februari 1997, Ian Wilmot dan rekan-rekannya di Institut Roslin, Edinburgh, Skotlandia berhasil melakukan rekayasa genetika atau cloning terhadap hewan domba bernama Dolly. Meski kehadiran Dolly merupakan peristiwa penting dalam teknologi genetika, namun kelahirannya menyulut kontroversi dan perdebatan mengenai etika dan akibat dari cloning. Hal ini diperkuat ketika Dolly yang menjadi hasil cloning pertama itu pun kemudian hanya bertahan hidup sampai 6 tahun saja, sebab ia terserang penyakit paru-paru akut dan artritis. Nama Dolly sendiri diambil dari nama penyanyi country yaitu Dolly Parton. Setelah Dolly sang domba, beberapa waktu kemudian muncul lagi hewan-hewan lainnya yang dikloning dengan berbagai alasan. Langsung saja pemirsa, mari kita saksikan tayangan selengkapnya berikut ini. Mungkin karena sudah sifat dasar dari manusia sebagai makhluk berakal yang selalu ingin tahu dan tak pernah puas, maka selalu saja ada hal-hal atau penemuan-penemuan baru. Termasuk dalam hal berusaha menciptakan makhluk hidup hasil rekayasa genetika atau yang biasa disebut cloning. Adalah Clonit, sebuah lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang cloning makhluk hidup, mengejutkan dunia pada Desember 2011. Lembaga ini membuat pernyataan telah berhasil melahirkan manusia cloning pertama. Bayi berjenis kelamin perempuan itu dikabarkan lahir melalui bedah sesar di tempat yang dirahasiakan. Namun istilah cloning yang ramai diperbincangkan adalah definisi menurut bioteknologi atau berbagai usaha yang dilakukan manusia untuk menghasilkan salinan berkas DNA atau gen, sel atau organisme. Dan kali ini Spotlight akan menayangkan tentang sejumlah hewan yang lahir melalui proses atau hasil cloning. Berikut rangkumannya. Pada Oktober 2011 lalu, seorang ilmuwan bernama Huang Wusuk mengumumkan keberhasilannya dalam mengkloning 8 anjing liar atau serigala padang rumput yang di Amerika dikenal dengan sebutan coyote. Upaya ilmiah yang dilakukan Huang Wusuk itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Korea Selatan. Bahkan saat peluncuran hewan cloning tersebut, Gubernur Provinsi Gyeonggi Kim Mun-soo memuji apa yang telah dilakukan Huang Wusuk. Menurutnya, cloning anjing liar Afrika juga sedang dilakukan, dan pihaknya akan mencoba untuk mengkloning mamut di masa mendatang. Dalam sebuah proyek bersama dengan pemerintah, Huang mengambil sel-sel dari kulit coyote. Sel-sel tersebut kemudian ditransplantasikan ke dalam inti telur anjing. Setelah menunggu beberapa bulan, hewan klon pertama lahir pada 17 Juni 2011 di Swarm Biotech Research Foundation. Kelahiran coyote pertama tersebut kemudian diikuti oleh coyote cloning lainnya. Dalam sebuah konferensi pers, ke-8 coyote tersebut diperlihatkan dengan mulut terkunci. Keberhasilan Huang Wusuk tersebut sekaligus menjawab keraguan masyarakat serta mengembalikan julukan pahlawan serta dokter cloning yang pernah melekat kepadanya. Pada Maret 2012 lalu, para ilmuwan India mengumumkan jika mereka telah berhasil mengkloning seekor kambing Himalaya langka di Kashmir, India. Kambing tersebut kemudian diberi nama Nuri yang berarti cahaya. Atas keberhasilan tersebut, para ilmuwan India berharap bisa membantu meningkatkan jumlah hewan yang terkenal dengan undershoots halus dan lunak tersebut. Bulu-bulu mereka biasanya digunakan untuk membuat wol pashmina atau kashmir. Program ini dilakukan Dr. Yash Ahmad Shah bersama 6 ilmuwan lain selama 2 tahun. Teknik cloning dilakukan dengan melibatkan mikroskop dan tangan. Meski tidak disebutkan secara rinci, namun Dr. Shah menyebutkan jika teknik cloning yang dilakukan adalah sangat sederhana dan paling murah. Teknik ini juga sangat aman dibanding teknik dengan menggunakan alam berteknologi tinggi serta bahan kimia. Dan kegiatan ilmiah cloning domba Himalaya ini didanai oleh Bank Dunia. Kambing atau domba Himalaya memang sangat terkenal sebagai bahan untuk membuat wol. Karenanya wajar jika Bank Dunia memberikan dana untuk kegiatan konservasi atau menambah populasi hewan ini. Kashmir Wool yang biasa dibuat menjadi wol merupakan sumber pendapatan utama warga Kashmir. Kegiatan ekonomi dari wol Kashmir ini bisa menghasilkan pendapatan hingga 80 juta dolar Amerika per tahun. Keberhasilan menciptakan hewan cloning juga terjadi di Provinsi Heilongjiang, Cina. Seekor babi hijau neon telah melahirkan 2 ekor babi yang berbagi karakteristik dari ibu mereka yang transgenik setelah dikawinkan dengan babi biasa. Ibu babi yang melahirkan tersebut adalah satu dari 3 babi hijau neon yang berhasil dibesarkan oleh sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Profesor Liu Zonghua dari Northeast Agricultural University pada Desember 2006. Embrio ibu babi tersebut sebelumnya mendapatkan suntikan protein green fluorescent.
Dalam proses cloning ini, ibu babi tersebut sebenarnya mampu melahirkan 11 ekor anak. Namun sejauh ini hanya 2 dari anak mereka yang mewarisi fitur neon. Menurut Zonghua dalam sebuah wawancara, mulut dan lidah throtters dari 2 anak babi ini menyala saat di bawah sinar ultraviolet. Dengan kondisi tersebut, kelahiran yang dialami keduanya mewarisi genetik sang ibu atau disebut dengan transgenik. Kondisi ini tidak dimiliki oleh 9 anak babi lainnya yang lahir hampir bersamaan. Profesor Liu Zonghua juga menyebutkan, teknologi yang digunakan untuk mengembangbiakan babi transgenik ini sangat baik dan menjanjikan. Bahkan melalui teknologi ini diharapkan bisa meningkatkan babi untuk menyediakan organ bagi operasi transplantasi manusia di masa mendatang. Teknologi yang diterapkan para ilmuwan Cina ini dinamakan somatik nuklir atau transfer sel-sel inti, yang sebenarnya telah banyak dilakukan para pakar di Amerika, Korea, dan Jepang. Dan hewan cloning yang terakhir adalah kucing bernama Sisi atau carbon copy, merupakan hewan peliharaan pertama yang lahir melalui proses cloning. Kucing ini lahir pada 22 Desember tahun 2001 di College of Veterinary Medicine, Texas A&M University, di bawah arahan Dr. Mark Wexelson yang bekerja sama dengan Dr. Tai Yong-sin. Keberadaannya diumumkan kepada publik pada tanggal 14 Februari 2002, bersamaan dengan publikasi oleh jurnal ilmiah Nature. Kucing Sisi kini dipelihara oleh Dr. Duane Kramer, salah satu ilmuwan yang bekerja pada proyek tersebut. Pada bulan September 2006, Sisi melahirkan 3 anak kucing melalui perkawinan alami dengan kucing jantan. Ini adalah yang pertama kalinya hewan peliharaan hasil cloning bisa melahirkan. Dengan kondisi tersebut, Sisi tampaknya bebas dari masalah kesehatan yang biasanya dialami hewan cloning. Menurut Dr. Kramer, Sisi adalah kucing biasa yang normal dan ia telah memantau perkembangannya. Semua baik-baik saja. Itulah beberapa hewan hasil cloning atau rekayasa genetika.